Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Sani Putri dengan NPM 201.00239 dari kelas Perbandingan Hukum Pidana G. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem hukum dunia secara singkat, padat, dan jelas. Sistem hukum di dunia merupakan suatu kesatuan atau keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara atau di daerah di dunia. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh setiap negara-negara di dunia pada saat ini. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa disebut dengan civil law, yang berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Negara yang mengambil sistem hukum ini adalah Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, sistem hukum Eropa kontinental ini sumber hukumnya memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi. Nilai utama dari sistem hukum Eropa kontinental ini memiliki kepastian hukum. Lalu selanjutnya pembagian hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental ini ada dua, hukum private dan hukum publik. Hukum private itu terdapat pembagian lagi, ada hukum sipil dan hukum dagang, dan hukum publik juga terdapat pembagiannya, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan juga hukum pidana. Lalu yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau yang biasa disebut dengan sistem common law yang berkembang pada abad 11 di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Persemakmuran Inggris. Sumber hukum utama dari sistem ini yaitu putusan hakim atau peradilan, judicial decision ataupun jurisprudensi. Sumber hukum sistem common law ini hukumnya tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Dalam sistem hukum ini peranan hakim sangat besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. Pembagian hukumnya pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum private dan hukum publik. Hukum private dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada hak milik, law of property, hukum orang, law of person. Yang ketiga ada hukum perjanjian, law of contract. Dan yang keempat, perbuatan melawan hukum, law of torts. Lalu yang ketiga ada sistem hukum adat. Awalnya berasal dari bahasa Belanda, disebut dengan adatrecht. Makna luasnya, hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi atau akibat hukum. Negara yang menganut sistem hukum adat ini hanya terdapat dalam lingkungan negara Asia seperti China, Indonesia, India, Jepang. Sumber hukum dalam sistem hukum adat ini peraturannya tidak tertulis, tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum dari masyarakatnya sendiri. Sifatnya pun tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang. Sifat dari sistem hukum ini elastik atau mudah menyesuaikan diri. Sistem hukum adat pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada hukum tata negara warga adat, hukum warga adat yang dibagi menjadi beberapa bagian seperti perkawinan, tanah, ataupun perutangan, dan yang ketiga hukum pidana adat. Perkembangan sistem hukum adat ini semakin melemah karena hukum adat ini kan berdasarkan dari masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sudah mengurangi kesadarannya mengenai sistem hukum adat ini, maka makin lama akan makin menghilang. Lalu yang keempat ada sistem hukum Islam.
Awalnya sistem hukum Islam ini terdapat di negara Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual ataupun kelompok. Sumber dari sistem hukum Islam ini yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Lalu kerangka dan ruang lingkup hukum Islam ini ada ibadat, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, salat, puasa, zakat, haji. Yang kedua ada muamalat, dalam arti luas adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Dalam arti sempitnya, private-nya yaitu yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris. Lalu ada publik yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, jinayat atau yang biasa disebut dengan hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum perang. Lalu ada sistem hukum sosialis atau socialist law. Sistem hukum sosialis dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan beberapa bekas Uni Soviet lainnya. Ciri utama sistem hukum ini adalah berdasarkan pada ideologi komunis yang berorientasi sosialis. Sosialis law ini meletakkan fondasi pada ideologi dengan negara komunis dan semangat untuk meminimalisasi hak-hak pribadi. Di sisi lain, negara menjadi pengatur dan pendistribusi hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Dengan demikian, sistem kepentingan pribadi akan melebur dalam kepentingan bersama. Lalu yang terakhir ada sistem hukum sub-Sahara atau Africa Law. Ciri utama dalam sistem hukum sub-Sahara adalah berorientasi pada komunitas. Artinya, semua hal terkait solidaritas sosial komunitas tertentu menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi. Itulah sebabnya, dalam sistem hukum ini, semua warga negara terikat pada aturan komunitasnya masing-masing. Hal ini bisa dipahami dari proses terbentuknya kebangsaan nations dari negara penganutnya, yakni bermula dari ikatan primordial tertentu, terutama aneka suku dan subsuku yang saling terikat, kemudian membentuk menjadi sebuah negara. Sekian pemaparan materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.